Rusia minta Indonesia menyatukan dunia. Pemerintah Rusia berharap agar presidensi Indonesia di kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia G20 pada tahun 2022 dapat menghasilkan agenda yang menyatukan negara-negara di dunia dalam berbagai aspek. Kami mengharapkan agar presidensi Indonesia dapat menghasilkan agenda yang menyatukan, karena di dunia kita saat ini ada pihak-pihak kekuatan politik dan negara-negara yang ingin memecah dunia, memberikan garis-garis batas, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiva, tanpa menyebutkan secara spesifik pihak yang dimaksud dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta pada Jumat. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan dukungan Rusia bagi Indonesia dalam presidensinya di G20, dan pihaknya melihat bahwa Indonesia berusaha untuk membawa agenda yang menyatukan negara-negara di dunia. Salah satunya yakni dengan mengangkat kepentingan negara-negara berkembang sebagai salah satu agenda. Vorobiva mengatakan bahwa isu-isu prioritas Indonesia yakni terkait penguatan arsitektur kesehatan global, transisi menuju ekonomi dan energi hijau, serta transformasi digital merupakan tujuan yang juga diangkat oleh Rusia dan perlu menjadi tujuan global. Upaya semacam ini harus dilakukan demi kemaslahatan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja. Ini yang kami lihat sedang dilakukan Indonesia. Jadi ini sangat penting bagi kami dan kami mendukung prioritas-prioritas ini, paparnya. Selain itu, pihaknya juga berharap agar G20 di bawah presidensi Indonesia dapat mengajukan inisiatif-inisiatif baru untuk menghadapi semua isu yang tengah dihadapi dunia, terutama terkait penanganan pandemi dan pencegahan pandemi di masa depan, serta memfasilitasi transformasi digital. Dia juga menyoroti Indonesia yang berupaya membawa kepentingan negara berkembang ke G20 ke dalam diskusi isu-isu tersebut dan menyebut bahwa Rusia mendukung upaya itu. Karena pandangan semua negara, baik kecil maupun besar, atau maju atau berkembang, harus tetap dipertimbangkan. Yang kita butuhkan sekarang adalah agenda yang menyatukan guna menjadikan dunia kita tempat yang lebih baik dan lebih stabil, kata Dubes Vorobiva. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba. Pembicaraan lewat telepon dengan Lavrov tersebut dilakukan Retno pada 9 Februari 2022. Retno pun mengungkap pembicaraan tersebut dalam konferensi pers pada Kamis secara virtual dari Phnom Penh, Kamboja, usai mengikuti pertemuan retreat para menlu ASEAN. Retno menyampaikan pembicaraan dengan menlu Rusia dan Ukraina salah satunya mempertegas posisi Indonesia dalam menyikapi konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Selain itu, menlu Retno mengatakan pembicaraan dengan menlu Lavrov untuk membahas penguatan kerjasama bilateral kedua negara, termasuk membahas persiapan penyelenggaraan Indonesia-Rusia Industrial Exhibition. Isu Ukraina juga menjadi pembahasan Menlu RI dan Menlu Rusia untuk menegaskan kembali posisi Indonesia seperti dalam Twitter Kemlu pada 7 Februari 2022 lalu, yang isinya, Indonesia sangat prihatin dengan situasi terkini di perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Indonesia menghimbau semua pihak untuk menahan diri dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi keberhasilan dialog dan diplomasi. Konflik tidak menguntungkan siapapun. Sedangkan pembicaraan telepon dengan Dmytro Kuleba dilakukan pada Rabu, 16 Februari 2022 sore. Keduanya membahas mengenai persiapan rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia tahun ini. Selain penguatan kerjasama politik, kedua negara juga sepakat mengenai perkuat kerjasama ekonomi, antara lain melalui negosiasi PTA, Preferential Trade Agreement. Kepada Kuleba, Retno juga kembali menegaskan posisi Indonesia seperti yang dia sampaikan pada Lavrov. Mengenai isu Ukraina, saya sampaikan inti dari posisi Indonesia sebagaimana yang ada di dalam Twitter, ujarnya. Rusia mengumumkan akan menggelar latihan besar-besaran untuk menguji kekuatan nuklirnya pada Jumat. Dengan ketegangan Timur Barat yang sudah mencapai tingkat tertinggi sejak Perang Dingin, militer Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin akan memantau latihan pasukan nuklir negara itu pada Sabtu. Latihan tersebut akan melibatkan beberapa latihan peluncuran rudal, di mana ini menjadi sebuah pengingat nyata tentang kekuatan nuklir Rusia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pihaknya tidak melihat tanda-tanda penarikan pasukan Rusia seperti yang dijanjikan, tetapi malah melihat lebih banyak pasukan bergerak menuju perbatasan dengan Ukraina. Menurut Biden, hal ini merupakan indikasi bahwa Rusia telah siap menyerang Ukraina. Setiap indikasi yang kami miliki adalah mereka siap untuk pergi ke Ukraina, menyerang Ukraina, kata Biden seperti dikutip AP News.
Biden menambahkan, Amerika Serikat memiliki alasan untuk percaya bahwa Rusia terlibat dalam operasi bendera palsu. Beberapa pihak khawatir konflik separatis yang telah berlangsung lama di Ukraina Timur dapat menutupi hal itu. Daerah itu menyaksikan penembakan yang intensif dan serangan cyber yang nyata selama 2 hari terakhir. Adapun kekuatan Barat fokus pada sekitar 150.000 tentara Rusia yang ditempatkan di sekitar perbatasan Ukraina. Rusia menegaskan tidak memiliki rencana untuk menyerang, tetapi telah lama menganggap Ukraina bagian dari lingkup pengaruhnya dan ekspansi NATO ke arah timur sebagai ancaman eksistensial bagi mereka. Tuntutan utama Rusia alam krisis ini adalah NATO berjanji untuk tidak pernah mengizinkan Ukraina bergabung. Tuntutan itu kemudian ditolak mentah-mentah oleh aliansi Barat. Biden berencana untuk berbicara melalui telepon pada hari Jumat dengan para pemimpin transatlantik tentang pembangunan militer Rusia dan melanjutkan upaya pencegahan dan diplomasi. Video handout yang diambil dan dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 17 Februari 2022 menunjukkan peluncur roket ganda Grad menembaki target musuh tiruan selama latihan gabungan Angkatan Bersenjata Rusia dan Belarusia sebagai bagian dari inspeksi Angkatan Bersenjata Negara Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengungkapkan beberapa kesimpulan intelijen Amerika Serikat bagian dari strategi yang dirancang untuk mengekspos dan mendahului setiap perencanaan invasi. Amerika Serikat telah menolak untuk mengungkapkan banyak bukti yang mendasari klaimnya. Blinken mengatakan kepada diplomat di Dewan Keamanan PBB, peristiwa yang tampaknya kekerasan dipentaskan oleh Rusia untuk membenarkan invasi akan memulai serangan. Selain itu, Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan yang disebut pemboman teroris di Rusia, serangan pesawat tak berawak, bahkan serangan menggunakan senjata kimia. Invasi akan dibuka dengan serangan cyber bersama dengan serangan rudal dan bom di seluruh Ukraina, kata Blinken, menggambarkan masuknya pasukan Rusia dan kemajuan mereka di Kiev, kota berpenduduk hampir 3 juta dan target utama lainnya.